Ini kota yang luar biasa, kota semua orang ingin datang ke Amerika untuk hidup damai, toleransi, dan hidup saling mengasihi sesama manusia. Negeri ini dibangun oleh para penginjil dari Eropa dan membawa Injil itu sehingga sampai ke seluruh dunia. Dikarenakan gereja ini bangkrut, Mas Bro, ditinggalin umat-umatnya, akhirnya gereja ini dijual ke masjid dengan harga 900.000 US, Mas Bro. Murah banget untuk bangunan sebagus ini, sebesar ini, di lokasi yang bagus ini. Subhanallah, Masya Allah. Ini murah sekali, Mas Bro. Dan menurut petugas di sini bahwa mereka spend tambahannya lagi sekitar 550.000 US untuk renovasi dan perbaikan semuanya. Karena bangunan ini udah tua, Mas Bro, udah nggak bagus sebelumnya karena udah ditinggal umatnya pada kabur semua, Mas Bro. Udah nggak mau balik lagi ke gereja ini, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan ikuti perjalanan Saifuddin Ibrahim ya. Saifuddin Ibrahim sedang berjalan-jalan dengan para pendukung-pendukungnya ya. Nah sahabat, inilah wajah-wajah dari para pendukung Saifuddin Ibrahim, si penghujat ya. Saifuddin Ibrahim buron internasional karena kasusnya sebagai tersangka penista agama. Di sini Saifuddin Ibrahim beserta teman-temannya berada di sebuah kota, yang mana kota itu adalah kota asal para penginjil yang juga menyebarkan Injil sampai ke Indonesia. Diklaim oleh Saifuddin Ibrahim berasal dari kota ini. Oke sahabat, sejenak mari kita simak videonya. Saifuddin Ibrahim, kesan-kesan dulu. Wah, saya kaget di sini kok semua dingin gitu. Sampai gemetaran saya. Tapi ini kota yang luar biasa. Kota semua orang ingin datang ke Amerika untuk hidup damai, toleransi, dan hidup saling mengasihi sesama manusia. Negeri ini dibangun oleh para penginjil dari Eropa dan membawa Injil itu sehingga sampai ke seluruh dunia. Terima kasih saudara-saudara ya, untuk ini hamba Tuhan ini yang pakai topi merah. Ini orang GPDI, tapi orang Demokrat, anak buah SBY. Yang ini anak buahnya Surya Paloh. Saya nggak suka dengan Surya Paloh karena dia mengangkat Anies, calon presiden. Paloh ini kebangetan ya. Saya nggak tahu ini Paloh ini apa dia nggak punya mata melihat kelakuan Anies turunan Arab itu. Ini bukan rasis, tetapi memang begitulah keturunan Timur Tengah hanya mau mengaco Indonesia. Ya sahabat, kita bisa lihat di sini Saifuddin Ibrahim bersama teman-temannya berada di sebuah kota para penginjil. Para penginjil dari Eropa yang menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan di situ Saifuddin Ibrahim juga keluar-keluar ya, kota yang damai dan toleransi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim selama ini bertentangan dengan apa yang dia ucapkan baru saja ya. Saifuddin Ibrahim yang notabene adalah tersangka penista agama ini selalu menghujat, menebarkan kebencian, dan tidak ada damai dan toleransi yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Dan di sini kelihatan sangat rasis juga ya, menyebut nama salah satu calon presiden di Indonesia yaitu Bapak Anies Baswedan dengan sebutan yang sangat rasis. Oke sahabat, tetapi bukan poin itu yang akan kita bahas. Kita akan tampilkan sebuah realita yang ternyata di Amerika banyak sekali gereja-gereja yang bangkrut dan sepi jemaat lalu dijual, dan ironisnya dibeli oleh pihak muslim dan lalu beralih fungsi gereja tersebut menjadi masjid.
Ini yang Saifuddin Ibrahim tidak memperhatikan, atau kalau seandainya Saifuddin Ibrahim tahu realita ini, pasti akan ditutup-tutupinya. Ditinggalkan jemaatnya, gereja-gereja di Amerika banyak yang berubah menjadi masjid. Kenapa bisa seperti itu, sahabat-sahabat? Karena jemaatnya sepi. Gereja tersebut lalu dijual ya, karena bangkrut. Ditinggalkan oleh jemaatnya, gereja-gereja di Amerika berubah menjadi masjid. Isu Islamofobia yang melanda Amerika justru membawa angin segar bagi perkembangan Islam di negeri Paman Sam tersebut. Contoh nyata adalah pertumbuhan masjid di beberapa negara bagian Amerika. Yang uniknya, masjid itu dulunya adalah gereja. Komunitas Muslim negara-negara Afrika Timur merupakan salah satu komunitas pertama yang membeli sebuah gereja tua di St. John di negara bagian Minnesota untuk kemudian dirubah menjadi masjid. Gereja tersebut dijual, alasannya adalah karena sepi jemaat, karena ditelantarkan oleh jemaatnya, membuat gereja bangkrut dan mau tidak mau harus dijual. Gereja St. John Minnesota resmi ditutup pada bulan Juli 2013. Sudah beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya ditutup, karena dianggap tidak lagi memiliki jumlah jemaat yang memadai. Sepi jemaat ya. Menurut Josh Wilbeser, 86 tahun, pengurus sekaligus pendeta di gereja itu, awalnya St. John memiliki jemaat hingga 1.400. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan jumlah itu berkurang hingga tinggal 152 saja. Akibatnya sumbangan operasional gereja juga berkurang. Bayangkan dari semula yang jumlah jemaatnya 1.400 turun drastis, hampir habis ya, tinggal 152 jemaat saja. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Keuskupan Agung Minnesota untuk mempertahankan gereja itu, termasuk memerintahkan gereja Saint Pascal Baylon yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut untuk mengambil alih St. John, tetapi operasional pengelolaan St. John tetap tidak teratasi. Bahkan gereja itu sempat berhutang hingga $900.000. Bangkrut tidak tanggung-tanggung ya, sampai minus karena mempunyai utang tersebut ya. Situasi itu memaksa pihak gereja menjual bangunan tersebut. Tidak dijelaskan berapa harga jual St. John, tetapi pihak gereja memastikan kalau hasil penjualan itu sudah cukup untuk membayar semua hutang serta gaji pekerja dan pendeta yang belum dibayar. Jadi untuk menutup gaji pendeta, gaji pekerja, dan untuk melunasi hutang-hutang gereja tersebut harus dijual gereja itu ya. Gereja St. John merupakan bangunan tua bersejarah yang telah berusia 127 tahun. Luas bangunannya mencapai 1.800 meter persegi, lengkap dengan ruangan belajar dan kamar para staf. Ketika jemaatnya masih banyak, gereja itu juga membuka kelas untuk sekolah dengan memanfaatkan gedung belakang yang cukup besar. Tetapi setelah jemaatnya habis atau menyusut, semua ruangan itu tidak lagi terurus, kotor bahkan berantakan. Kemudian kaum Muslim Afrika Timur datang dan membeli bangunan itu, dan tidak hanya dijadikan sebagai masjid, tetapi juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan Islam yang lalu diberi nama Darul Ulum Islamic Center. Sejak beroperasi pada bulan Juli 2014, Darul Ulum Islamic Center kini menjadi pusat kebudayaan Islam terbesar di negara bagian Minnesota. Serupa dengan kisah pembelian gereja St. John Minnesota, komunitas Muslim New York yang tergabung dalam The Northside Learning Center pada akhir tahun 2013 juga membeli sebuah gereja Katolik Holy Trinity di Syracuse, New York untuk dijadikan sebagai masjid. Masjid itu kemudian diberi nama Masjid Isa Ibnu Maryam atau Mosque of Jesus of the Son of Mary. Cerita pembelian gereja bersejarah itu juga diawali kekecewaan pihak gereja karena menyusutnya jumlah jemaat. Lagi-lagi problemnya sama ya, karena jemaatnya sudah hilang, jemaatnya berkurang, lalu membuat gereja bangkrut dan mau tidak mau harus dijual.
Penyusutan jumlah jemaat itu disebabkan oleh banyaknya warga yang pindah ke pinggiran kota dan ada juga yang beralih kepercayaan ke agama lain. Banyak sekali yang mu'alaf ya para jemaatnya, lalu membuat gereja sepi. Mas bro, masih penasaran nggak dulu sama masjid yang sebelumnya adalah gereja? Adanya di New York, dekat dari John F. Kennedy Airport. Nih kebetulan sekali mas bro, aku mau ngejemput kakak iparku pulang dari Indonesia. Jadi sekalian aku mau ke sana nyimpang. Aku mau paksain mas bro masuk ke dalam mas bro. Gimana aja caranya, pokoknya pasti ada jalan masuk ke dalam. Nanti mas bro bisa lihat dalamnya seperti apa sih ini. Yang gereja ini sebelumnya gereja heboh mas bro. Karena apa? Gereja di New York itu bisa mualaf juga mas bro. Luar biasa sekali. Semoga Allah melindungi kita semua. Karena ditinggal para jemaatnya sejak tahun 2012, tidak ada lagi aktivitas keagamaan di gereja itu. Akibatnya bangunan bersejarah itu menjadi terlantar. Sejumlah atapnya bocor dan hampir semua ruangan tidak terurus dengan baik. The Northside Learning Center, sebuah organisasi non-profit yang banyak membantu para imigran, kemudian menyewa bangunan itu untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan sosial. Pada akhir tahun 2013, The Northside Learning Center akhirnya resmi membeli gereja itu dan menjadikannya sebagai masjid serta pusat kebudayaan Islam di wilayah Syracuse. Pembelian tersebut telah mendapat izin dari Dewan Perlindungan Sejarah Syracuse, dan pimpinan The Northside Learning Center juga mengaku sudah mendapatkan izin untuk mencopot simbol-simbol Kristen yang ada di dalam gereja. Pada bulan Ramadan, masjid tersebut cukup meriah ya, bahkan ada beberapa orang Amerika yang bersyahadat dan menjadi mu'alaf di masjid tersebut. Pengalih fungsian gereja menjadi masjid tampaknya merupakan tren baru di Amerika. Ini merupakan cara termudah untuk mendirikan rumah ibadah bagi umat Islam, mengingat begitu sulitnya mendapatkan izin mendirikan rumah ibadah di negara tersebut. Dengan membeli gereja maka tidak perlu lagi mengurus izin, sebab gereja itu sudah memiliki izin sebagai tempat ibadah. Hal itulah yang mendorong komunitas Muslim Indonesia untuk membeli gereja tersebut lalu dirubah fungsi menjadi masjid. Kini komunitas Muslim Indonesia di Maryland boleh berlega hati karena telah memiliki masjid sebagai pusat silaturahmi umat Islam di negara bagian itu. Harga pembelian gereja itu mencapai 3 juta dolar yang dananya berasal dari hibah pemerintah Indonesia. Masjid Maryland yang diresmikan oleh Presiden SBY pada tanggal 26 September 2014 ini merupakan masjid Indonesia pertama di Amerika. Or church? No boy from church. Yeah, because I see in the top it look like church. Yeah, Because you're we- supposed to repair that. That should have been going a long time ago. Because we bought it the church also, but they're in Bridgeport. And Ridgewood, Bridgeport. Bridgeport. Yeah, Okay. we buy the church and then alhamdulillah. Well, it's out here, so a few masajid that are bought churches. There's one on Jamaica Avenue, Oh yeah, in Jamaica. Isa Ibn Maryam. Yeah. yeah. Ibn Maryam, Isa Ibn Maryam. Yeah. Alhamdulillah, You subhanallah. know, It's it's everywhere. good. Even in my city, close to my city, like 3-4 church we buy it. And then now it's coming to be masjid. And also, St. Albans, just before on Francis Lewis Boulevard, just before Jamaica Avenue. One of the masjids over there, they bought a church there. And, I was happy for that. Walaikum assalam. Alhamdulillah. Selain Indonesia, beberapa negara Islam di wilayah Asia juga mendukung warganya di Amerika untuk membangun masjid. Tetapi Turki adalah negara yang paling fenomenal. Masjid kolosal Turki dibangun di wilayah Lanham, Maryland pada awal 2012 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan pada akhir tahun. Disebut kolosal karena proyek masjid itu dibangun di atas lahan seluas 6 hektar yang menghabiskan dana hingga 100 juta dolar atau sekitar 11 triliun.
Masjid yang dibangun dengan gaya arsitektur khas Turki ala Kerajaan Ottoman pada abad ke-16 tersebut memiliki daya tampung 750 jamaah dan merupakan masjid terbesar di Amerika. Tidak hanya masjid, tetapi di area tersebut juga ada gedung pusat bahasa Turki, pusat sejarah Turki, lembaga pertukaran budaya, sarana rekreasi, olahraga dan kesehatan, dan pendidikan, pemberdayaan untuk perempuan, pusat perdagangan Turki Amerika, serta kegiatan sosial lainnya. Pemerintah Turki menamakan gedung tersebut sebagai The Turkish American Culture and Civilization Center, sebuah organisasi keagamaan di Amerika. Faith Communities Today atau FACT melansir data yang menyebutkan jumlah masjid di Amerika meningkat drastis sejak kasus 11 September. Pada tahun 2001 hanya ada 1.209 masjid tersebar di Amerika. Namun pada tahun 2014 jumlah itu meningkat hingga 2.150 atau bertambah 90%. New York adalah negara bagian yang memiliki masjid terbanyak, yaitu 257 unit. Disusul California 246 masjid, di Texas ada 166 masjid, di Florida ada 118 masjid, dan di Illinois 109 masjid. Data ini sungguh menggembirakan bagi perkembangan Islam di Amerika. Sebanyak 316 juta penduduk Amerika sudah menjadi Muslim.